بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وحبيبه وخليله، ولا نبي ولا رسول بعده. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إخواني والأخوات في الدين، رحمني ورحمكم الله. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kembali Allah kumpulkan kita di salah satu tempat yang paling mulia di permukaan bumi ini, yaitu masjid. Dan kita juga dikumpulkan dalam rangka untuk mengkaji syariat Allah, agama Allah yang memang diwajibkan bagi kita sebagai hamba. Maka tatkala kita dikumpulkan dalam hal ini, dalam perkara yang mulia, kita berharap mudah-mudahan Allah juga memuliakan kita. Salawat dan salam mudah-mudahan tersampaikan kepada kekasih kita, Rasul kita, Nabi kita, dialah Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Kita berharap mudah-mudahan kita termasuk di antara umat Rasul yang akan mendapatkan syafaat Rasul nanti di yaumil akhir. Ikhwani wal akhwat, ahibbati fillah, rahimani wa rahimakumullah. Pembahasan kita pada pertemuan ini membahas tentang permasalahan fikih kurban. Walaupun memang pembahasan ini agak terhitung terlambat ya, karena sudah berjalan berapa hari Pak? Dari ini sudah berapa tanggal berapa nih? 5 6 ya.
Ada 6 tu, ada 6 mana 7 ya. Nanti beda pula nanti solat apanya. Idul Adha-nya. Baik. Pembahasan kita adalah fikih kurban. Syariat kurban disebutkan di dalam kitab Fikih Muyassar bahwa syariat kurban disyariatkan pada tahun kedua minal hijriyah, dari hijriyah. Dan syariat kurban bahwa bukan hanya disyariatkan pada umat Muhammad saja, juga disyariatkan kepada umat-umat sebelum kita. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Hajj ayat 34. Allah mengatakan walikulli ummatin ja'alna mansakan liyadhkuru ismallah ala ma razaqahum min bahimatil an'am. Allah mengatakan dalam surah Al-Hajj ayat 34, walikulli ummatin ja'alna mansaka, bagi setiap umat kami telah menjadikan syariat kurban. Liyadhkuru ismallah, agar mereka mengingat Allah, ala ma razaqahum min bahimatil an'am, agar mereka mengingat Allah atas apa yang Allah rezekikan bagi mereka dari hewan-hewan ternak. Hewan itu Allah tundukkan sehingga kita bisa sembelih. Bahkan hewan-hewan itu yang halal diperuntukkan oleh Allah untuk kita manusia. Sehingga dengan itulah mereka, agar mereka bersyukur. Dan itu dari ayat ini bahwa umat-umat sebelum kita pun disyariatkan kurban. Juga disebutkan seperti kisahnya dua putra Nabi Adam. Allah katakan dalam surah Al-Maidah ayat 27. Dalam surah Al-Maidah ayat 27, Allah mengatakan watslu alaihim, bacakan wahai Muhammad kepada mereka umatmu, ceritakan wahai Muhammad kepada mereka umatmu, naba abnai Adam bil haqq, ceritakan kisah sebenarnya tentang dua putra Adam, dua anak Adam. Il qarraba qurbanan, ketika diperintahkan dua anak Adam berkorban. Fatuqabbila min ahadihima walam yutaqabbal minal akhar. Korban yang pertama atau di antara dua anak Nabi Adam, satu yang diterima dan satu yang tidak diterima. Yang diterima karena dia menjalankannya karena keikhlasan, adapun tidak diterima karena dia menunaikan korbannya bukan karena ikhlas, bahkan dengan terpaksa
dan dia pun berkorban apa yang dia korbankan dengan memilih yang penting kurban saja, bahkan terkadang tidak memilih dengan yang bagus dari segi hewannya, tidak bagus. Makanya Allah tidak menerimanya. Jadi bisa saja tidak diterima oleh Allah korban itu, yang pertama karena niatnya yang salah. Karena niatnya yang rusak menyebabkan Allah tidak terima. Yang kedua, hewannya dia tidak pedulikan. Karena yang katanya yang penting berkorban. Makanya nanti kita bacakan ada hewan-hewan yang cacatnya, sehingga dengan cacat itu tidak sah korbannya. Makanya memang yang berkorban benar niatnya dan benar pilih hewannya. Kita pilih hewannya karena ini adalah ibadah kepada siapa? Kepada Allah. Maka hendaknya yang terbaiklah yang kita berikan untuk Allah. Terkadang para pelaku syirik, para pemuja sajen-sajenan, para pemuja iblis, para pemuja syaitan, mereka memilih sajen itu yang terbaik agar diterima. Mereka pilih kalau itu hewan yang gemuk, kepala yang besar, tanduk yang cantik, tanduk yang paten. Mereka pilih itu. Padahal mereka mempersembahkan kepada jin, kepada syaitan. Namun mereka khawatir kalau tidak diterima. Yang lebih aneh kemarin terjadi kasus di mana itu yang tsunami, bukan di Palu ya, di salah satu tempat. Lalu yang pemuja syaitan ini menyatakan, kenapa itu terjadi? Tsunami, air laut itu melimpah. Kenapa itu terjadi? Karena sajinannya kurang, katanya. Ya Allah, marah siapa? Penghuni laut. Kurang sajinannya. Berarti mereka khawatir kalau tidak sempurna sajinan itu akan tidak diterima atau bahkan menyebabkan marah syaitannya. Na'udzubillah. Sehingga mereka memilih yang terbaik. Kalau itu buah-buahan yang terbaik, enggak ada buah busuk, enggak ada. Sikit pun dia misalnya agak-agak mereka enggak buat itu. Yang terbaik, kalau dia apel terbaik, pisang terbaik, mulai dari warnanya cantik, kemudian ya Allah. Mereka khawatir, mereka takut karena tidak diterima. Maka kita muslim, kita mukmin harus kepada Allah lebih utama lagi. Jadi jangan hanya berkorban saja, yang penting berkorban, lah. Terbaik untuk Allah. Baik. Jadi ahibati fillah, karena Allah tadi mengatakan dalam surah Al-Hajj bahwa syariat kurban itu bukan hanya perintah disyariatkan kepada umat kita. Umat-umat sebelum kita juga diperintahkan. Seperti juga kisah putranya Nabi Adam, sebagaimana disebutkan Allah di dalam surah
Al-Maidah ayat 27. Kemudian juga Nabi Ibrahim. Bahkan Nabi Ibrahim, syariat kita kurban adalah asal muasal dari kisahnya, dari syariatan Nabi Ibrahim. Asal muasal Nabi Ibrahim alaihi salam. Allah mengatakan wa fadainahu bidzabhin azim. Kami ganti Nabi Ismail dengan kibas. Maka hibati fillah, fahamlah kita bahwa korban itu juga untuk umat-umat sebelum kita. Kemudian para ulama menyebutkan apa di balik hikmah disyariatkannya udhiyah, hewan kurban, sembelihan kurban. Apa hikmah di balik disyariatkannya sembelihan kurban? Disebutkan dalam kitab Al-Muyassar ada beberapa di antara hikmahnya. Yang pertama, fil udhiyah ihya li sunnati Ibrahim al-Khalil hina amarahu Allah azza wa jal bi dhabhi waladihi Ismail thumma fadahu Allah bi dhabhi azim jazaa limtithalihima wa inqiyadihima wa sabrihuma wa sabrihima. Hikmah yang pertama adalah menghidupkan sunnah Ibrahim, menghidupkan syariat Nabi Ibrahim. Jadi ada syariat-syariat umat sebelum kita atau Nabi sebelum Nabi Muhammad, syariat itu masih dihidupkan, tidak dihapus. Dan ada syariat yang dihapus. Di antara syariat yang tidak dihapus di dalam Islam, bahkan ditetapkan di dalam Islam, di dalam agama kita, di dalam agama yang dibawa oleh Rasul, padahal syariat itu sudah ada di zaman sebelum Rasul, seperti yang kita bahas, menyembelih kurban. Itu adalah syariatnya Nabi Ibrahim. Maka di sini disebutkan untuk menghidupkan sunnah, bukan untuk menghidupkan syariat Nabi Ibrahim ketika Allah perintahkan untuk menyembelih anaknya. Sehingga apa? Ketika kita mendengar Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail yang merupakan asal muasal syariat penyembelihan kurban, limtithalihima wa inqiyadihima wa sabrihima, agar sebagai pelajaran bagi kita kepatuhan dan ketundukan tauhid mereka, begitu juga tentang kesabaran mereka. Sebagai pelajaran bagi kita tentang kepatuhan Nabi Ibrahim, ketundukan Nabi Ibrahim dan Ismail. Bayangkan ahibati fillah, yang diperintahkan oleh Allah untuk menyembelih siapa? Anaknya. Namun karena ketaatan Nabi Ibrahim, apalagi mimpi itu berulang-ulang, mimpi para nabi wahyu, ketaatannya, ketundukannya kepada Allah dan kesabarannya di dalam ketaatan itu,
Demikian juga Ismail, Nabi Ismail, kepatuhan dan ketundukannya Nabi kepada Allah dan kesabarannya di dalam menerima perintah itu. Maka ini pelajaran bagi kita. Kalau Nabi Ibrahim saja diperintahkan untuk menyembelih anaknya sabar dan patuh, kita hanya diperintahkan oleh Allah menyembelih apa? Hewan. Harusnya kita lebih patuh, karena yang kita diperintahkan bukan menyembelih anak. Yang diperintahkan Allah kepada kita menyembelih hewan. Maka ini diangkat oleh penulis bahwa agar supaya ada semangat kita untuk patuh dan tunduk kepada Allah di dalam perintah, syariat, ibadah, sembelihan kurban. Sebagaimana patuhnya Nabi Ibrahim, sebagaimana patuhnya dan sabarnya Nabi Ismail. Fahamin ahibati fillah. Jadi ini sebagai pelajaran bagi kita untuk mengikuti mereka. Itu berat ahibati fillah. Apalagi Nabi Ibrahim sudahlah memimpikan seorang anak, tiba-tiba begitu dapat anak diperintahkan pula lagi disembelih. Ini berat. Maka kalau seandainya berbicara sayang Ustaz uangnya 2,5 juta, sayang Ustaz uangnya 3 juta, kalau dibelikan ke ini udah lumayan. Kalau dibelikan misalnya untuk modal usaha udah mahal. Bagaimana dengan Nabi Ibrahim? Apa enggak dia sayang kepada anaknya? Bahkan dia anak yang dimimpi-mimpikannya, diidam-idamkannya, tiba-tiba ada perintah, lebih sayang lagi. Tapi di situ ada ujian. Maka ketika kita berkorban, itu ujian. Kita mampu, ada enggak kita patuh atau tidak ini? Di situ ujian. Minum deh. Ya, ujian. Kalau sabar, tentunya ujian itu membutuhkan kesabaran. Baik. Kemudian yang kedua, hikmah dibalik dari kurban, wa fiha syukrun li na'amillahi ta'ala al-katsirah. Pada hewan, pada sembelihan kurban itu ada tanda syukur, bersyukur atas nikmat-nikmat Allah yang banyak. Kenapa dikatakan penulis nikmat Allah yang banyak? Berapalah ahibati fillah yang dipinta oleh Allah dari berapa yang kita miliki, dan itu pun setahun sekali. Itu pun setahun sekali. Setahun sekali 2,5 juta. Iya, atau 3 juta. Nah, kita taruh setahun sekali 3 juta. Berapa kita kalikan harta kita setahun sekali? Hah? Setahun sekali 3 juta. Dari pendapatan kita berapa setahun sekali? Makanya di sini beliau mengatakan nikmat Allah yang banyak. Nah, zakat demikian juga. Banyak harta, sedikit yang Allah pinta. Itu pun ketika kita mengeluarkannya, kebaikannya untuk siapa? Untuk kita juga. Makanya hibati fillah,
Kenapa ibadah kurban, ibadah yang besar di 10 Zulhijjah itu? Karena terkumpul di dalam kurban itu beberapa ibadah, minimal 2. Yang pertama, sembelihan. Nyembelih itu ibadah, ibadah. Menyembelih ibadah. Yang kedua, sedekah. Hewan yang disembelih bagi yang berkurban, hewan yang disembelihnya, apakah dia makan untuk sendirinya? Tidak. Dia sedekahkan. Makanya di sinilah terjadi pembicaraan para ulama, mana lebih afdal, berkurban kambing atau sapi atau unta? Boleh enggak satu orang berkurban sapi, satu orang? Boleh? Boleh. Satu orang berkurban unta, boleh. Satu orang berkurban sapi, satu orang, boleh. Bayangkan kalau satu orang, berarti berapa bungkus dapat itu dibagikan? Berapa orang yang dapat? Dan itu panen sendiri. Panen sendiri. Kalau yang dapat daging dari satu sapi itu karena dia sendiri 150 orang, itu panen sendiri. Apalagi dia menyembelih sendiri. Nah, kalau untuk mencincang-cincang jangan sendiri pula. Biarkan aja bapak sendiri. Nah, itu mungkin kita dapat pahala, membantu, menolong. Jadi makanya kata para ulama, ibadah sembelihan kurban di situ ada 2 ibadah. Yang pertama, ibadah menyembelih karena Allah. Menyembelih itu ibadah. Kalau kita menyembelih niatkan karena Allah, ibadah. Yang kedua, dari hewan yang kita sembelih itu, yang kita berkorban, itu akan dibagikan ke orang-orang. Dibagikan ke orang-orang. Sehingga itu sedekah. Berarti dari daging hewan kurban kita itu, di sana ada sedekah. Udah 2 ibadah. Yang ketiga, kalau orang yang menerima sedekah dari daging kita, kurban kita ini, orang fakir miskin, wallahi jemaah, ada orang yang setahun sekali baru makan daging. Begitu diantarkan ini, apa ini Pak? Kata orang fakir miskin ini daging Pak. Ya Allah, alhamdulillah. Senang dia. Menyenangkan hati orang lain itu ibadah. Sudah 3. Apalagi yang kita kasih itu kerabat, masih ada satu rahim dengan kita, dan itu akan terjalin hubungan silaturahim. Udah 4. Makanya banyak sekali ibadah-ibadah di balik. Makanya ibadah yang besar di 10 Zulhijjah itu adalah menyembelih. Kenapa? Terkumpulnya beberapa ibadah di balik dari penyembelihan kurban. Makanya kalau cuman kambing, berapa orang dapat? Kalau sapi, terjadi khilaf di antara para ulama. Memang dari segi para ulama mengambil lebih banyaknya akan mendapatkan manfaat dari dagingnya, berarti sapi kan? Berarti sapi. Baik. Dari ahibati fillah, yang kedua dari hikmah dari disyariatkannya penyembelihan kurban adalah itu tanda syukur kita kepada Allah. Tanda syukur kita kepada Allah. Kemudian juga adalah tanda syukur kepada Allah karena nikmat hidup. Ini yang ketiga. Wa minha ni'matul hayah allati an'ama Allahu biha 'alal insan. Dari yang ketiga dari hikmahnya adalah
bersyukur kepada Allah karena Allah masih hidupkan kita. Masih hidupkan kita. Baik. Kemudian ahibati fillah rahimani wa rahimakumullah. Ada beberapa sembelihan di dalam Islam. Ada beberapa sembelihan hewan di dalam Islam. Ada namanya ibadah, tetap juga menyembelih, adalah ad-dam. Ad-dam bagi yang haji dan umrah. Dam. Kalau dia haji tamattu', dam. Ada dam. Kalau ada dia haji qiran, ada dam. Kemudian juga ada apa namanya? Ada al-fidyah, tebusan. Ketika di antara jamaah haji atau umroh yang melanggar dari larangan-larangan selama di bulan haji, dia melanggar, maka dia tebus dengan fidyah. Dia menyembelih. Atau dia tidak melaksanakan bagian dari wajib-wajib haji, dia tidak melaksanakannya, maka ada dam bagi dia, ada fidyah bagi dia. Ada fidyah, yaitu tebusan. Kemudian juga ada namanya aqiqah, sembelihan juga kan, hewan, sembelihan yang tujuannya untuk aqiqah, karena kelahiran anak, bersyukur kepada Allah karena kelahiran anak, disebut dengan aqiqah. Ditumpahkannya darah, itulah sembelihan. Ditumpahkannya darah, itulah sembelihan. Kemudian al-udhiyah, sembelihan untuk kurban. Kapan itu? 10, 11, 12, 13. Baik. Hewan apa saja yang dikurbankan, hewannya pun sudah ditentukan oleh syariat. Allah mengatakan min bahimatil an'am, hewan ternak. Min bahimatil an'am, hewan ternak. Hewan ternak itu pun hewan yang sudah juga ditentukan. Unta, sapi, kambing, apa lagi? Domba. Domba itu disebut dengan ad-don. Kalau dia unta berapa tahun? 5 tahun. Kalau dia sapi 2 tahun. Kalau dia kambing 1 tahun. Kalau dia domba 6 bulan. Domba 6 bulan. Jadi inilah yang hewan-hewan disyariatkan. Kuda boleh atau tidak? Kita buat korban kuda, enggak boleh, karena dia bukan bagian itu.
Kerbau termasuk deretan jenis sapi, boleh. Kalau kuda tidak termasuk deretan itu. Jerapah. Ini kan Ustaz panjang lehernya, sama kayak unta kayaknya Ustaz. Jadi enggak disembelih, tusuk aja. Nahar, enggak. Jerapah tidak termasuk. Jadi cuman itu saja. Binatang-binatang yang sah diterima, hewan-hewan yang sah diterima sebagai kurban. Rusa tidak sah. Kuda tidak sah. Apalagi ayam kan? Jadi kalau ada orang yang berkurban pakai kuda, tak sah. Jadi yang berkurban itu hewan saja adalah onta, sapi, kerbau, kemudian kambing, kemudian domba. Udah itu saja. Ustaz, hewan-hewan ini tak ada di negara kami, sudah gugur. Bisa nggak diganti dengan yang hewan lain? Nggak bisa. Sedekah namanya, bukan kurban. Karena yang menentukan nama hewan-hewan yang untuk dijadikan kurban dan waktunya pun ditentukan, jenisnya, kemudian waktunya ditentukan oleh syariat. Jadi nggak bisa. Kalau nggak dapat di hewan ini di di sebuah negara, ya sudah, tidak ada kurban. Yang ada sedekah. Ustaz, di sini nggak ada sapi, nggak ada onta, nggak ada domba, nggak ada kambing. Yang ada rusa, Ustaz, banyak di sini. Nggak bisa. Nggak bisa dijadikan hewan kurban. Fahamin ya ahibati fillah? Baik. Kemudian kita masuk kepada hukum. Udah azan? Baik. Hukum dari kurban. Kita sudah pelajari hikmah sudah. Sekarang hukumnya. Hukmul udhiyah. Hukum dari sembelihan kurban. Terjadi perselisihan di kalangan para ulama tentang hukum menyembelih kurban bagi yang mampu ini ya. Bagi yang mampu. Kalau tidak mampu, tidak termasuk hukum ini. Kalau tidak mampu, tidak termasuk berbicara hukum ini. Ini yang bagi yang mampu, maka bagi yang mampu di sini ada dua hukum. Yang pertama wajib. Yang pertama wajib. وذهب الحنفية إلى أن الأضحية واجبة. مذهب Hanafiyah bahwa hukum berkorban itu wajib. Wa huwa qaul Rabi'ah, dan ini juga adalah disetujui oleh Rabi'ah, wal Laits bin Sa'ad, kemudian Al-Imam Auza'i, kemudian Al-Imam Sufyan Al-Thawri, kemudian juga mazhab Malik. Fi mazhab Malik, juga Imam Malik, mazhab Maliki juga mengambil pendapat wajib. Apa dalil mereka? Dalil mereka yang pertama adalah surah Al-Kautsar. Fasholli li rabbika wanhar. Dalam surah Al-Kautsar ayat yang kedua. Fasholli li rabbika wanhar. Wanhar. Karena itu perintah.
Ai salli salatal Id, salatlah salat Id, dan tunaikanlah kurban. Wanhar, tunaikanlah kurban, nahar. Ini adalah al-amru lil wujub, perintah. Ayat ini berbentuk kalimat perintah, dan perintah itu adalah untuk wajib. Ini dalil yang pertama. Dalil yang kedua, disebutkan di dalam hadis Imam Ahmad. Hadis Imam Ahmad, "Man kana lahu sa'atun wa lam yudhhi fala yaqrabanna musallana." Siapa yang memiliki keluasan rezeki, kemampuan, walam yudhi, namun tidak berkurban, fala yaqrabanna musallana, jangan sekali-kali mendekati tempat solat kami. Kata para ulama, di sana ada ancaman, jangan mendekati solat kami, ancaman. Dan setiap ancaman itu adalah jika ditinggalkan mendapatkan ancaman, berarti itu adalah hukumnya wajib. Kenapa? Karena jika ditinggalkan memiliki ancaman. Berarti dari situlah kata para ulama hukumnya wajib. Apa ancamannya? Fala yaqrabanna musallana. Jangan mereka yang mampu tapi tidak berkurban. Mereka yang mampu diberikan rezeki, keluasan rezeki, namun tidak berkurban, mereka ini jangan mendekati tempat solat kami. Bahkan sebagian mengatakan jangan ikut solat Id Adha, karena dikatakan jangan mendekati tempat solat kami. Bukankah solat Id itu adalah solat? Solat. Maka jangan ikut mereka itu. Jangan ikut solat dengan kaum muslimin melaksanakan solat Idul Adha. Mereka siapa yang dilarang? Mereka yang mampu tapi tidak berkorban. Sudah azan? Baik. Insyaallah nanti kita lanjut. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ahibbati fillah rahimani wa rahimakumullah. Ada beberapa hal sebelum kita melanjutkan wajibnya atau hukum dari korban sembelihan korban hewan atau hukum dari wajibnya berkorban. Sebelum kita lanjutkan, ada beberapa hal yang terkadang
sudah tersebar di tengah-tengah masyarakat. Seperti misalnya hadis tentang bahwa hewan kurban itu akan tunggangan kita nanti di hari kiamat. Ya Pak, sampai ke sini hadis itu. Akan menjadi tunggangan kita nanti melewati jambatan Sirat atau di hari kiamat. Disebutkan dalam sebuah hadis an Abi Hurairah qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam istafrihu dhuhayakum fa innaha matayakum 'ala as-sirat. Dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah SAW mengatakan, baguskanlah hewan kurban kalian. Berarti bagus, cari yang bagus hewan kurban itu. Karena fa innaha matayakum 'ala as-sirat. Karena hewan kurban itu akan tunggangan kalian nanti ketika melewati jambatan Sirat. Ini hadis. Namun dikatakan oleh Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani ada dari sanad hadis ini bermasalah. Ada sanad hadis ini bermasalah. Di antara sanad hadis ini adalah Yahya bin Ubaidillah bin Mauhab. Yahya bin Ubaidillah bin Mauhab dari ayahnya, dari Abu Hurairah. Dikatakan oleh Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani bahwa Yahya bin Ubaidillah ini adalah periwayat yang dhaif jiddan, yang dhaif jiddan, sehingga status hadis yang menyatakan hewan kurban itu akan menjadi tunggangan ketika melewati jambatan Sirat, hadisnya dhaif, hadisnya lemah, sehingga tidak bisa dijadikan hujjah. Jelas ini Pak? Ada juga yang menyatakan bahwa seseorang yang berkorban nanti akan dihitung pahalanya dilihat dari jumlah bulunya. Satu bulu adalah satu kebaikan. Berapa jumlah bulu sapi? Masya Allah ya. Disebutkan dalam hadis ketika para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, ma hadhil adhahi?" Wahai Rasulullah, apa yang dimaksud dari sembelihan kurban? Apa yang maksud dengan sembelihan kurban ini? Qala, kemudian Rasulullah mengatakan, kurban itu, sembelihan kurban itu sunnatu abikum Ibrahim, adalah syariat bapak kalian Ibrahim. Qalu, kemudian mereka bertanya lagi kepada Rasul,
fama lana fiha ya Rasulullah. Terus kalau kami melakukan kurban itu, apa yang kami dapatkan dari kurban itu? Ketika kami menjalankan berkurban, apa yang kami dapatkan dari berkurban itu? Qala bikulli sya'rah hasanah, setiap rambut satu kebaikan. Setiap rambut, tak berambut pula, apa? Bulu. Setiap satu bulu dikatakan satu kebaikan, dihitung satu kebaikan. Namun hadis ini juga salah satu periwayatnya bermasalah. Siapa periwayatnya? Di antara yang membawa sanad ini atau jalur pembawa hadis ini, sanadnya, periwayatnya adalah Nufail bin Al-Harith dari Kufah. Nufai' bin Al-Harith. Nufai' bin Al-Harith dari Kufah. Dikatakan bahwa si Nufai' bin Al-Harith ini adalah hadisnya matruk, hadisnya ditinggalkan. Kalau sudah dikatakan para ulama hadis beliau matruk, ditinggalkan, maka tidak boleh diambil hujjah, karena sudah ada vonis para ulama hadisnya ditinggalkan. Tidaklah mungkin dikatakan para ulama hadis yang kalau sudah dia yang membawa, dia si fulan. Makanya ada kitab-kitab yang dijelaskan siapa yang punya illah itu, yang punya cacat-cacat itu siapa. Udah dikarang, udah ditulis oleh para ulama. Siapa saja periwayat hadis yang cacat, apalagi sampai dikatakan matruk. Kalau sudah kata para ulama hadisnya matruk, berarti sama sekali tak boleh mengambil hadis kalau periwayatnya dia, karena dia pembohong, dia pendusta, dia bermasalah. Makanya matruk. Maka termasuklah Nafi' ini dikatakan oleh para ulama periwayat yang matruk, periwayat yang ditinggalkan hadisnya. Makanya tidak boleh juga dijadikan sebagai hujjah hadis ini. Bahkan dikatakan hadis ini adalah hadis matruk, hadis yang bermasalah, bahkan sampai kepada palsu. Fahamin ahibati fillah? Baik. Kita kembali kepada hukum. Tadi kita katakan ada pendapat yang namanya wajib. Pendapat wajib. Siapa itu berpendapat? Siapa tadi? Naam, Hanafiyah. Kemudian Rabi', Lais bin Sa'ad, kemudian Al-Imam Auza'i, kemudian Al-Imam Sufyan Al-Thawri, termasuk juga ucapan di dalam mazhab Maliki juga ini hukumnya wajib. Apa dalil mereka mengatakan wajibnya kurban bagi yang mampu? Surah Al-Kautsar. Surah Al-Kautsar. Fashalli li rabbika wanhar. Itu wajib, perintah. Wanhar, menyembelihlah di hari nahar. Maka ini adalah kalimat wajib, dan kita kenal al-amru lil wujub. Setiap perintah itu hukumnya wajib. Kemudian juga disebutkan dalam hadis riwayat Imam Ahmad yang dihasankan oleh para ulama. Hadis riwayat Imam Ahmad dan Al-Imam Ibnu Majah dihasankan oleh para ulama. Apa kata Rasulullah SAW dari Abu Hurairah? Man kana lahu sa'atun wa lam yudhhi
fala yaqrabanna musallana. Siapa yang memiliki keluasan rezeki, kemampuan namun tidak berkorban, maka jangan sekali-kali mereka mendekati tempat solat kami. Di mana tempat solat? Di masjid, di lapangan. Berarti mereka tak boleh mendekati tempat solat kami, tak boleh ikut solat bersama kaum muslimin, tak boleh juga ikut solat Idul Fitri, Idul Adha, tak boleh. Kenapa? Ini ancaman atau tidak? Ancaman. Dilarang untuk mendekati solat kaum muslimin. Na'udzubillah. Ini bahaya. Makanya inilah kata para ulama, karena ini ancaman, tidak boleh mendekati tempat solatnya kaum muslimin, bahkan tidak boleh ikut solat Idul Adha, tak boleh ikut. Solat Idul Adha tak boleh ikut. Maka ini adalah ancaman, maka hukumnya berkorban wajib. Kemudian sudah berapa dalilnya? Dua dah. Ada dua dalilnya. Kemudian dalil yang ketiga. Dari Jundub bin Sufyan, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, man zabaha qabla an yusalli falyu'id makanaha ukhra wa man lam yazbah falyazbah. Dalam hadis akhrajahu al-Bukhari wa Muslim dari Jundub bin Sufyan, bahwa Nabi SAW mengatakan, siapa yang menyembelih kurban qabla an yusalli, sebelum salat Idul Adha, siapa yang menyembelih kurban sebelum salat Idul Adha, falyu'id makanaha ukhra, maka ulangi sembelihannya. Maka ulangi sembelihannya. Kalimat ulangi sembelihannya menunjukkan kurban itu wajib. Kalau tidak wajib, tak payah diulangi. Karena wajibnya berkorban itu, kalau siapa yang menyembelih sebelum sholat, dia wajib menyembelih setelah sholat. Ulangi lagi sembelihannya itu. Kalau menyembelih sebelum sholat, itu bukan kurban namanya, tapi sedekah. Maka wajib ulangi. Falyu'id makanaha ukhra, maka wajib dia mengulangi sembelihannya. Ini menunjukkan kata para ulama di dalam kitab Sahih Fiqh Sunnah, wajib berkorban. Faham ini Pak? Jadi ada 3 dalil ya. Ada 3 dalil alasan para ulama wajibnya korban bagi yang mampu. Sudah cukup itu 3 tu kan? Tak apalah kita tambah-tambah lagi. Kalau kita tambah nanti makin lama kita Pak ya. Baik, kemudian pendapat yang kedua. Apa pendapat yang kedua? Pendapat yang kedua adalah sunnah muakkadah. Sunnah muakkadah. Baik. Sunnah muakkadah. Apa dalil mereka? Dalil hadis yang larangan memotong kuku dan bulu rambut bagi yang berkurban. Di sana kata Nabi SAW,
idza dakhala al-'ashr wa arada ahadukum ay yudhhi, apabila telah memasuki bulan Zulhijjah, wa arada ahadukum, dan di antara kalian ada berkeinginan ayyudhi, untuk berkurban. Kalimat ada di antara kalian berkeinginan berarti wajib atau tidak? Tidak. Karena Nabi mengatakan ada di antara kalian ada keinginan. Berarti keinginan itu kan enggak dipaksa. Siapa yang ingin. Maka dari sinilah kata para ulama, kalimat ada di antara kalian berkeinginan untuk berkurban, maka jangan potong kuku dan rambut. Maka kalimat ada di antara kalian yang berkeinginan untuk berkurban, maka dari sinilah diambil para ulama hukum kurban itu sunnah muakkadah. Faham ini Pak? Kemudian alasan yang selanjutnya diangkat oleh para ulama yang mengatakan sunnah muakkadah yang berkurban itu adalah ada dua sahabat yang tidak berkurban. Ada dua sahabat yang tidak berkurban. Yaitu dua sahabat itu Abu Bakar dan Umar. Di antara sahabat mengatakan raaitu Abu Bakar wa Umar wa ma yudhhiyani. Aku telah melihat Abu Bakar dan Umar tidak berkurban. Tidak berkurban. Dikatakan oleh kenapa mereka tidak berkurban? Makhafatan ayyura zalika wajiban. Takutnya dikhawatirkan oleh Umar dan Abu Bakar dan Umar, di mana kaum muslimin melihat bahwa kurban itu wajib. Makanya sengaja Abu Bakar dan Umar ada beberapa tahun tidak berkurban. Misalnya tahun ini mereka enggak berkurban, tahun akan datang juga mereka tidak berkurban, tahun sebelumnya berkurban, tahun akan datang juga tak berkorban. Tahun ini mereka tidak berkorban. Tahun akan juga datang juga tidak berkorban. Kenapa mereka? Padahal mampu. Abu Bakar, Umar mampu di waktu itu, kata para sahabat. Kenapa mereka tidak berkorban? Supaya menjelaskan kepada kaum muslimin bahwa kurban bukan wajib, tapi sunnah. Ini bisa juga kalau misalnya tahun ini kita kurban, mungkin tahun akan datang libur. Jadi ahibatu fillah, ini terjadi khilaf di kalangan para ulama. Bahkan di antara para ulama yang juga mewajibkan berkurban
Dalilnya dalil Ibnu Abbas. Kata Ibnu Abbas, kunna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi safar fahadara al-adha fashtarakna fil baqarah sab'ah. Kata Ibnu Abbas, kami pernah bersafar dengan Rasulullah, dan di waktu safar itu juga kami berkurban. Padahal waktu safar. Kalau waktu safar Nabi itu berkurban, apalagi sedang muqim, lebih lagi dia berkurban. Maka hibati fillah, ini adalah silih pendapat yang sangat kuat dalil-dalilnya, yang sangat-sangat kuat dalilnya. Intinya, kalau seandainya yang kita inginkan adalah banyak di kurban itu, kan sebagaimana kita sampaikan tadi, ada ibadah sedekah di sana. Ketika kita berkurban, ada ibadah sedekah di sana, ada banyak ibadah di sana. Maka inilah yang membuat kita, kalau misalnya kita memiliki keluasan, maka lebih baik kita berkurban. Kalaupun ingin kita menyatakan kepada manusia itu bukan wajib, maka sesekali juga mungkin perlu kita libur. Sesekali. Baik. Kemudian ahibati fillah, dari segi umur sudah tadi ya. Dari segi umur kita ambil kan ya. Kalau unta berapa tadi? 5 tahun. Kalau dia sapi atau kerbau 2 tahun. Kalau dia kambing 1 tahun. Kalau dia domba 6 bulan. Kemudian ada permasalahan. Kebanyakan terkadang umat Islam itu yang berkurban tak mau memakan daging kurbannya. Ada nggak seperti itu? Nggak memakan daging kurbannya. Padahal Allah perintahkan memakan dagingnya. Makanya sebagian terjadi khilaf, daging hewan kurban boleh enggak dimakan oleh yang pengkurban, yang berkurban. Terjadi khilaf. Sebagian ulama mengatakan sunnah. Berarti kalau sunnah tidak mesti harus dimakan. Kalau dimakan sunnah, kalau tidak dimakan tidak mesti. Ini penjelasan Syekh Shalih Al-Utsaimin. Yang kedua, malah wajib. Malah wajib. Ini lebih parah kan? Wajib memakan daging kurban itu bagi yang berkurban. Karena Nabi memakan atau tidak? Nabi memakan kurban dia. Ini dari mana larangan bahwa yang berkurban tidak boleh memakan dagingnya? Dari mana larangan ini? Dari mana dapat larangan ini? Padahal di Al-Quran dijelaskan suruh makan. Coba lihat dalam surah Al-Hajj yang kita katakan tadi. Dalam surah Al-Hajj ayat 27 sampai 28, Allah mengatakan, wa adzin fin nasi bil hajji ya'tuka rijalan wa ala kulli dhamirin ya'tina min kulli fajjin 'amiq liyashhadu manafi'a lahum liyashhadu manafi'a lahum. Ini juga dalil, sebagian dijadikan ulama bahwa sapi itu lebih afdal
kurban sapi lebih afdal. Kenapa? Karena lebih banyak mendapatkan manfaat dari hewan itu. Kenapa Allah mengatakan liyashhadu manafi'a lahum? Supaya mereka menyaksikan banyak manfaat bagi mereka. Wa yadhkuru ismallah fi ayyamin ma'lumatin ala ma razaqahum min bahimatil an'am fakulu minha, makanlah kalian darinya, dari hewan itu. Ini perintah kepada yang berkurban untuk dimakan hewan kurbannya, daging kurbannya. Fakulu minha wa at'imul ba'isal al-faqir wa at'imu al-ba'isa al-faqir, dan sisanya disedekahkan. Ini ayat perintah untuk boleh memakan daging bagi yang berkurban. Allah juga mengatakan dalam surah Al-Hajj ayat 36, fakulu minha wa at'imul qani'a wal mu'tar, makanlah darinya. Ini juga perintah agar yang berkurban makan daging kurban itu. Dan banyak lagi riwayat-riwayat dalam hadis bahwa boleh memakannya. Baik. Kemudian ahibati fillah, ada 4 cacat yang tidak sah hewan kurbannya. Ada 4. Selain dari 4 ini, maka boleh. Walaupun nanti sebagian mengatakan makruh. Selain dari 4 ini, maka boleh. Walaupun sebagian mengatakan nanti makruh. Apa cacat yang 4 itu? Nabi SAW mengatakan dari Al-Barra bin Azib. Dari Al-Barra bin Azib. Hadis akhrajahu Abu Daud wa Tirmidzi. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud dan At-Tirmidzi. Apa kata Nabi SAW? Arba'un la tajuzu fi dhuhaya. Ada 4 yang tidak sah kurbannya. Ada 4 penyakit atau 4 cacat yang tidak sah kurbannya. La tajuzu artinya tidak sah. Al-awra'ul bayyin. Al-awra' al-bayyinu awaruha. Yang pertama, buta sebelah dan jelas-jelas buta. Jelas sekali butanya. Jadi kalau misalnya yang satu belum sampai buta masih bisa melihat, berarti masih boleh. Walaupun sebagian ulama mengatakan makruh. Tapi kalau belum sampai buta, kalau sudah sampai buta, jelas butanya, apalagi mata itu agak keluar, jelas butanya, maka ini cacat tidak sah dijadikan sebagai hewan kurban. Siapa yang menyatakan tak sah itu Ustaz? Rasul menyatakannya. Kenapa? Bahkan sebagian ulama mengatakan, kenapa tidak yang buta sebelah itu menyebabkan tidak sah? Karena itu akan mengganggu makan dia, sehingga akan berpengaruh kepada
tubuhnya. Makanya dijelaskan oleh para ulama, semua yang 4 ini berpengaruh kepada tubuh daging hewan itu. Makanya kalau selain dari 4 ini, misalnya tanduknya pecah atau patah, nggak ada pengaruh. Nggak ada pengaruh kepada tubuhnya, nggak ada pengaruh kepada dagingnya, nggak ada. Atau ekornya nggak puntung, nggak berekor, nggak ada pengaruh. Tapi di sini yang pertama buta, ini pengaruh. Ini pengaruh. Sehingga nanti makannya sehingga nggak gemuk dia gitu. Kemudian yang kedua, wal maridah al bayyinu maraduha, jelas-jelas sakit, mendomam dia. Ada domam. Sakit, jelas sakitnya. Gimana kita tahunya kita itu sakit sapi itu, Pak? Taunya? Hah? Nah, udah tahu, pasti udah jelas sudah kan? Memang nampak sakit itu, bukan dibilang aja. Pak, sakit aku nggak ada. Jadi kalau sakit sapinya atau sakit hewan kurban itu, maka tidak boleh. Ini makanya ahibati fillah, hati-hati kalau panitia kurban. Jangan sampai memilih kurban yang tak sah bagi yang pekurban. Berdosa. Kalau bahasa Tanjung Balainya berdoso. Doso itu, doso. Jangan sampai kita panitia membuat kurban sipulan tak sah. Kenapa? Karena ada penyakit yang 4 ini. Jadi yang pertama buta. Yang kedua, jelas sakitnya. Yang ketiga, wal arja'u al bayyinu zal'uha. Arja artinya pincang. Al-arja yang artinya pincang, al-bayyinu zal'uha. Jadi pincangnya itu benar-benar nampak pincangnya. Kalau masih pincangnya itu biasa, masih bisa dijalankannya pincangnya itu, sebagian ulama mengatakan masih boleh. Tapi kalau benar-benar sudah nampak jelas pincangnya itu, kalau sudah sering nampak sapi atau apa yang pincang ini agak dah tergambar lah sama dia. Jalannya itu pun sudah nampak pincangnya itu. Ada Pak yang pincang tadi? Ada yang pernah nampak? Awak tak pernah nampak gimana pincang kaki ni? Perlu juga memang ke kandang sapi kita, Pak ya. Mana? Kandang kambing. Kalau kambing jelas sering saya lihat. Sapi yang pincang ini belum. Adapun kalau di jalan-jalan dia gitu, udah mungkin masih bisa pincangnya. Tapi kalau sudah tak bisa berjalan, yang pincangnya itu sudah sampai nggak bisa berjalan, ini bahaya. Ini tidak boleh. Kemudian yang keberapa? Yang keempat, yang terakhir. Wal kasiratu allati la tunqi. Yang keempat adalah kurus. Sampai kurusnya itu, ya Allah, tak ada lagi punya sumsum tulangnya, enggak ada. Kurus,
nampak apa nih tulang, kalau bahasa kita tulang rusuknya. Tulang rusuknya dia. Kurus jalannya pun ya subhanallah. Maka ini ada ini 4 yang tidak boleh dijadikan hewan kurban. Tapi kalau misalnya kupingnya robek, apalagi sebagian ulama mengatakan kalau kupingnya itu separuh hilang, nah itu sudah makruh. Kalau tanduknya pendek, tanduknya pecah, itu masih dibolehkan, belum sampai membatalkan atau tidak sahkannya, masih dibolehkan. Jadi selain dari 4 ini boleh. Kalau sudah 4 ini namanya tidak sah. Waktu penyembelihan sudah tadi ya. Kapan itu? Setelah sholat Idul Adha sampai tanggal 13. Sebagian ulama mengatakan sampai tanggal 12. Yang rajih sampai 13 sebelum matahari tenggelam. Sebelum matahari terbenam. Sebelum matahari terbenam. Itu batasan menyembelih. Boleh enggak menyembelih kurban malam hari? Hah? Hah? Iya, namun lebih afdol siang. Karena suasananya juga, tujuan dari kurban itu syiar kan? Syiar, supaya nampak syiar Islam itu. Makanya lebih afdal itu siang. Kalau malam boleh. Malam boleh. Takutnya siang malam nih. Siang malam ya. Masya Allah. Kemarin kasus di agen, mereka menyerahkan kepada agen. Begitu jam mereka tunggu jam 10, jam 11 dibawalah sekitar belasan ekor. Karena di tempat itu lumayan banyak, belasan ekor. Cuman 2 lah yang sampai umur. Berarti berapa lagi nih? 9 lebih belum sampai umur, dipulangkan lagi, cari lagi. Makanya sebagian malam lah mereka kerjakan. Apalagi yang paham-paham hewan ini kan tahu ini kan, mana yang sampai umur, mana yang belum sampai umur. Ini kawan sembarangan. Ini hati-hati. Makanya panitia itu benar-benar mencari mulai dari sampai umur. Karena kalau tidak sampai umur, sah atau tidak? Tak sah. Sapi harusnya 2 tahun. Dia cari 1 tahun 8 bulan. Belum sampai. Makanya habis betul-betul 2 tahun. 2 tahun ke atas. Atau mendekat 2 tahun lewat. Kalau ada, atau sampai 1. Jangan sampai 1 tahunnya atau 2 tahun tidak sampai. Tidak sah. Akhirnya pulangkan, mencari lagi agennya, malam berkebaru, menunggu lagi sampai jam Isya baru datang lagi sapinya. Di situ dia kerjakan. Subhanallah. Baik. Anda rasa sampai sini ya. Hewan-hewan hukum bagi wadia sudah. Boleh kongsi 7, boleh. Baik. Ada kira-kira pertanyaan jemaah? Yang dibagi daging atau semuanya? Dipisahkanlah. Maksudnya janganlah pula
tulang semua dikasih. Daging tak ada. Dan memang harus dibagi sama daging. Jangan pula simpulan daging semua tulang tak ada. Yang lain. Insya Allah itu masih perkara yang luas. Masih perkara yang luas. Mulai dari misalnya kaki-kakinya atau apa. Silakan Pak. Penceramah Bapak mengatakan untuk tunggangan tadi udah dijawab. Yang kedua pahalanya dan rambutnya udah dijawab. Yang saya tanyakan ketika korbannya anak Adam yang dua itu, yang satu kambingnya diterima disimpan ke surga, kata penceramah. Kambing itu dikeluarkan seketika Ibrahim memotong Ismail. Kambing dari surga dikeluarkan untuk mengganti Ismail. Benar atau tidak juga? Riwayat itu. Gimana Pak? Anaknya menyembelih. Siang ini anak Adam. Begini, korbannya anak Adam yang dua tadi. Ya. Yang satu diterima. Yang satu terima. Berupa kambing. Berupa kambing. Diterima itu masukkan ke surga. Dimasukkan ke surga kambingnya? Ya kata mereka itu. Allahu a'lam. Caranya kambing itu di surga. Dan kambing itu dikeluarkan lagi. Dikeluarkan lagi. Seketika Ibrahim motong Ismail. Ma Allah. Diganti 36. Oh ya, Yang paham. Oh, subhanallah. diganti oleh kambing dari Allah, korbannya si Qabil dan dia dimasukkan ke surga. Iya. Untuk mengganti Ismail. Itu penceramah Bapak begitu. Bagaimana riwayatnya sebenarnya? Saya belum dapat dongeng itu Pak. Saya nggak tahu. Iya. Berarti hewan kibas sebagai ganti Ismail adalah kurban dari anaknya Nabi Adam yang di surga dikeluarkan. Ya Allah, dari mana ini apanya? Penceramah khotbah mengatakan begitu. Iya, dari mana? Dari asas. Dari mana itu? Allahu a'lam. Baru ini saya dengar ini. Baru ini saya dengar ini. Makanya gua tanyakan itu dulu. Gak ada Pak, gak ada. Itu sudah. Khotbah mengatakan begitu ketika khotbah di Eid Adha. Ini sudah karangan. Nah, bagaimana? Jadi gak jelas itu Ustaz. Ini terlalu memaksa-maksakan. Ini tadi memang ceramahnya pahalanya sudah rambutnya, bulunya. Besok untuk tunggangan. Yang terakhir itu tadi sejarah korban tadi sejarahnya. Nah, subhanallah. Allahu a'lam. Allahu a'lam. Saya enggak pernah dengar, saya enggak pernah baca, saya enggak Allahu a'lam dan dari ini dusta. Dari mana dapat ini? Hah? Made di Indonesia ya? Perlu. Nanti insya Allah kita cari lagi. Perlu juga kok itu dari mana dapatnya kok bisa sampai cerita gitu ya? Nah, itu kok bisa sampai ke situ beraninya gitu ya? Berpulang-pulang jadinya. Kambing kibas yang si ambil yang di. Baik. Ya, matruk. Tapi kalau yang sahihnya apa? Yang sahihnya pertama tadi dapat seperti sedekah. Yang kedua dinyatakan bertakwa kepada Allah bagi yang berkurban. Karena Allah tidak menerima, Allah tidak butuh daging atau darah yang ditumpahkan. Akan tetapi yang Allah butuhkan adalah takwa dari kalian. Sehingga bukti ketakwaan seseorang kalau dia ikhlas
Kalau dia betul-betul ikhlas, itu adalah bukti ketakwaan dia. Bukti ketakwaan dia. Yang kedua, ini pertama dia berarti bukti ketakwaan dia kepada Allah, dia mau berkorban. Yang kedua, ini sudah kita jelaskan kemarin ya, bahwa orang yang berkorban sebenarnya dia butuh kepada Allah. Kok bisa, Ustaz? Nah, karena dengan dia berkorban, Allah akan berikan kasih sayang kepadanya. Dengan dia berkorban, Allah akan berikan penjagaan. Allah jaga dia. Allah berikan petunjuk. Allah berikan banyak berarti, dan ini semua pemberian Allah kita harapkan berarti dan tidak akan ada yang memberikan itu kecuali hanya Allah. Berarti ketika kita berkorban, kita yang butuh Allah. Kita yang butuh Allah. Makanya disebutkan di kitab yang dikarang oleh Ustaz Keranda seperti itu. Banyak sekali manfaat keutamaan orang yang berkorban. Dari segi pahala jelas. Jadi ini adalah keutamaan yang bersifat adanya riwayat. Adanya riwayat yang jelas menjelaskannya. Adapun tadi seperti dihitung satu bulu seperti satu kebaikan. Berarti orang berkorban itu berapa kebaikannya? Berarti dia melakukan kebaikan seperti banyaknya bulu-bulu yang ada di hewan kurban itu. Ini riwayat yang makanya tadi para yang membawa riwayat ini adalah matruk yang tertinggal. Sehingga kalau seseorang itu dihukumi matruk, berarti bisa kita katakan hadis itu sama sekali la aslahu, tidak ada asalnya. Ini berlebihan, ini ghulu berlebihan. Paham Pak ya? Kita tutup sampai. Oh, insyaallah. Masalah Jual beli. kita punya sapi umur tahun 8 bulan, terus ada yang beli tapi dia nggak bilang korban atau di ternak, tapi dia udah main ke mau main di belakang ini, itu hukumnya bagi yang jual itu gimana tadi? Diperhitungkan 8 bulan dia jual, diperhitungkan untuk menggomukkan sampai nanti Idul Adha, dapat nggak tahunnya? Nggak dapat. Nah, kalau berarti supaya selamat jangan ditanya, Pak boleh mas ini berapa? Ini umur 8 bulan. Oh ya, jangan ditanya untuk apa? Jangan. Ya udah. Ya. Tapi momen-momen belinya itu udah dekat-dekat. Bisa saja stok akan datang. Kalau dia yang berapa, kecuali memang jelas untuk ini kan masih mubham, ini masih belum jelas ini untuk apa, apakah untuk kurban apa, maka jangan sampai nanti banyak kita bertanya sampai kita telusuri sampai jelas. Kalau jelas dia mengatakan untuk kurban seminggu lagi atau 2 bulan lagi, padahal besar sapi ini masih 8 bulan tambah 2 bulan berarti masih 1 tahun. 10 bulan, masih 10 bulan belum sampai. Nah, kalau memang jelas dikatakan ini untuk kurban nanti, ini apa mau gini supaya gini, kalau kita menjualnya berarti tolong menolong, kita ikut berdosa. Kalau kita bisnis jual beli, ya udah, ini 8 bulan umurnya 8 bulan, udah, oh saya beli satu, ya udah beli, jangan ditelusuri, ditanya, ditulisana, akhirnya nanti banyak pertanyaan itu menjadi tak dapat cair kita. Karena banyak pertanyaan tadi kan. Kalau kita ambil, kita jual, berdosa kita. Udah jelas. Nah, sama halnya kalau kita jual apa? Membuat ini
pisau, Pak buatkan pisau. Jangan ditanya untuk apa pisau itu. Untuk membunuh apa semua. Enggak boleh kita berharam tahun. Wala ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan kata Allah. Tapi kalau bilang Pak buatkan pisau, udah buat saja. Mau terserah dia mau buat apa. Paham Pak ya? Baik. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.